Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya ini? Pasti luar biasa dong ya, walaupun kita masih di rumah aja. Dan hari ini kita juga masih sekolah minggu di rumah aja. Kita tetap harus semangat dong ya. Pasti sudah ada yang rindu kumpul bareng teman-teman, ada yang sudah rindu nyanyi bareng, ada yang sudah rindu bercanda bareng, mendengarkan firman bareng dengan teman-teman. Gak masalah ya, kita hari ini masih di rumah aja karena masih ada virus corona yang di luar sana. Nah, adik-adik kita mau sekolah minggu bareng. Kali ini Mbak Ari yang akan membawakan acara dan nanti ada Ibu Evi yang akan membawakan firman Tuhan. Kita bersama-sama yuk, sebelum kita mau memulai acaranya, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kami di rumah saja ya Tuhan, tetapi kami boleh bersama-sama akan mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan, dan kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan bareng yuk. Kita akan memuji nama Tuhan dengan judulnya apa ya lagunya ya? Ada yang tahu lagunya Bersuka Anak-anak Tuhan? Yuk kita mau belajar bersama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan dengan judul Bersuka Anak-anak Tuhan. Nah, setelah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bersuka Anak-anak Tuhan, kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan nih. Ada yang bawa Alkitab? Pasti ada dong ya di rumah. Alkitabnya dipersiapkan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi dengan judulnya apa ya? Nanti ya akan disampaikan oleh Ibu Evi. Kita tapi mau menyanyikan dan memuji nama Tuhan lagi. Lagunya adalah, ada yang tahu lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu ya? Kita bersama-sama memuji nama Tuhan yuk. Dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Lagunya baca kitab suci, doa tiap hari.
Nah, adik-adik, setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan lagu baca kitab suci, doa tiap hari, kita juga sama-sama harus baca kitab suci dan doa tiap hari di rumah ya, agar kita bersama-sama tumbuh menjadi anak Tuhan yang membanggakan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, telinganya dibuka, duduknya yang tenang, yang anteng di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Kepada Ibu Evi dipersilahkan. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di tahun yang baru ini. Dan setiap awal tahun biasanya kita membuat janji atau harapan, benar kan? Janji atau harapan itu biasanya hal yang baik-baik ya, bukan hal yang buruk. Gak ada tuh orang yang berharap, tahun ini aku mau jadi anak yang paling bodoh di sekolah. Gak ada. Atau aku akan menjadi anak yang paling nakal atau dibenci semua orang. Gak ada ya, semuanya adalah harapan dan janji-janji yang baik. Misalnya tahun ini aku mau jadi juara kelas A. Terus atau kita akan menjadi anak yang periang atau menjadi anak yang terbaik. Wah, hebat ya, semuanya harapannya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Patuh atau taat adalah hal yang sangat penting anak-anak. Patuh seperti saat kita memakai masker, ya kan? Sekarang harus memakai masker ya kalau keluar rumah. Menggosok gigi, ayo siapa yang belum gosok gigi? Dan mengerjakan PR, ayo kerjakan PR-nya ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita diharapkan untuk patuh. Patuh pada siapa? Kepada mama dan kepada papa, dua orang tua kita. Artinya ketika mama dan papa kita melarang, berarti kita harus stop. Kita harus berhenti melakukannya. Misalnya mengupil, jorok ya, kan mengupil kotor. Terus misalnya memukul saudara kita, nggak baik, nanti kita bisa berkelahi. Atau main game seharian, waktu kita habis untuk main game. Patuh itu berarti kita mendengarkan kata orang tua kita dan melakukan apa yang mereka suruh. Misalnya tadi memakai masker saat kita keluar rumah, menggosok gigi kita, membuat PR, ya, merapikan kamar, ya, bersikap baik dan manis, ya, banyak ya. Itu semua adalah sikap-sikap patuh dan taat kepada orang tua. Kenapa kita harus patuh? Satu, karena Alkitab mengatakannya. Nggak percaya? Lihat ya, di dalam Kolose 3 ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Benar kan? Dalam Alkitab ada. Dan kalau Alkitab mengatakannya, itu berarti pesan Tuhan kepada kita. Dan kalau Tuhan yang mengatakannya, berarti kita semua benar-benar harus melakukannya. Yang kedua, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau kan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, karena itu melindungi diri kita. Artinya, jika kita patuh, kita aman. Tapi jika kita tidak patuh, berbahaya bagi kita. Contohnya, misalnya orang tua kita melarang kita untuk main-main di jalan raya. Kalau kita patuh, kita aman. Tapi kalau kita tidak patuh dan bermain-main di jalan raya, kita bisa tertabrak mobil atau motor. Serem kan? Nah, di dalam Alkitab juga ada loh tokoh Alkitab yang patuh dan taat kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Mari Bu Evi ceritakan. Ada seorang ibu bernama Hana. Sudah lama dia menikah, tetapi tidak mendapat anak juga. Maka dengan sungguh-sungguh Bu Hana berdoa kepada Tuhan,
memohon agar Tuhan memberinya seorang anak. Jika Tuhan memberinya anak, Bu Hana berjanji bahwa anaknya itu akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Tuhan mendengar doa Bu Hana, dan setahun kemudian Bu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Bu Hana senang sekali. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dinamainya anak itu Samuel, artinya Tuhan mendengar. Bayi itu dirawat dengan penuh kasih sayang, dan seperti bayi yang lain, bayinya diberi minum ASI. Apa itu? Air susu ibu. Sama kan seperti kalian dulu waktu bayi dan juga adik-adik bayi yang lain? Ketika Samuel berumur sekitar 3 tahun, Bu Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan di Silo untuk diserahkan kepada Tuhan. Bagi Samuel yang masih kecil itu, lebih enak tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia bisa bermain bersama teman-temannya, berkumpul bersama keluarga, makan bersama, jalan-jalan, dan lain-lain. Tapi ibunya sudah berjanji kepada Tuhan, dan Samuel yang masih sangat kecil itu memutuskan untuk patuh, taat kepada ibunya dan kepada Tuhan. Di rumah Tuhan di Silo, Samuel dititipkan pada Imam Eli yang akan mendidik Samuel untuk melayani di rumah Tuhan. Di situ Samuel membantu membersihkan rumah Tuhan, menyalakan pelita-pelita, disuruh ke sana kemari. Dan Samuel juga belajar loh. Siapa yang mengajari? Imam Eli. Samuel melakukannya dengan senang hati, tidak marah-marah, tidak cemberut ataupun menangis. Samuel patuh pada semua yang dikatakan oleh Imam Eli. Pada suatu hari, ketika Samuel sedang tidur, ada sesuatu yang terjadi. Ada suara yang memanggil-manggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel bangun. Dia mengira Imam Eli memanggilnya. Dia segera bangun dan berkata, "Bapak, apakah Bapak memanggilku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Maka Samuel kembali ke tempat tidurnya dan dia pun tidur kembali. Samuel, Samuel. Suara itu memanggil-manggilnya. Samuel bangun dan menjumpai Imam Eli. "Bapak, bukankah Bapak memanggilku?" Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Maka Samuel pun kembali tidur. Samuel, Samuel. Suara itu kembali terdengar untuk ketiga kalinya. Samuel segera melompat bangun dan berlari ke tempat Imam Eli. "Bapak, bukankah benar engkau memanggilku?" Lalu mengertilah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Saat itu Samuel belum pernah bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Jadi Samuel juga tidak tahu kalau itu adalah Tuhan yang memanggilnya. Lalu Imam Eli berkata, "Dengar baik-baik Samuel, kembalilah ke tempat tidurmu. Dan bila suara itu memanggil namamu lagi, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini siap mendengar.'" Untuk yang ketiga kalinya, Samuel kembali ke tempat tidurnya dan berbaring. Tapi kali ini dia tidak bisa tidur. Hatinya berdebar-debar. Dan benar anak-anak, suara Tuhan terdengar lagi. "Samuel, Samuel." Dan Samuel pun menjawab, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan memberikan pesan penting kepada Samuel mengenai keluarga Imam Eli dan bangsa Israel, sesuatu yang akan segera terjadi. Anak-anak, Samuel bertumbuh menjadi dewasa,
Dan seperti yang dijanjikan ibunya, Samuel melayani Tuhan seumur hidupnya, menjadi seorang nabi dan pemimpin bangsa Israel. Dan sepanjang hidupnya, Samuel taat dan mendengarkan suara Tuhan. Wah, luar biasa ya anak-anak. Biasanya Tuhan hanya berbicara kepada para nabi saja, tapi Tuhan berkenan untuk berbicara kepada Samuel yang waktu itu masih sangat kecil. Dan bahkan Tuhan mempercayakan sebuah pesan yang sangat penting kepada Samuel. Itu karena Tuhan melihat ketaatan dari Samuel. Apakah anak-anak juga mau taat dan patuh kepada Tuhan dan kepada orang tua kalian? Tidak pakai cemberut, marah-marah, atau pakai menangis ya. Itu bukan karena kita ingin menjadi nabi, tapi karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami juga ingin meniru Samuel yang taat dan patuh kepada Tuhan dan orang tua. Jadikanlah kami anak yang patuh dan taat juga kepada Tuhan dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu tadi firman tentang taat, tentang Samuel ya. Ada yang sudah merenungkan firman ini, ada yang sudah mengikuti atau bahkan tahu tentang firman Samuel. Kita bersama-sama belajar bareng hari ini ya tentang Samuel ya. Kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu pujian taat. Ada yang tahu lagu taat? Taat. Nah, ada yang tahu? Nah, bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan judul taat, T-A-A-T. Yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Mari sama-sama Semua bilang taat. Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa tadi. Nah,
sekarang kita sudah ada di penghujung acara di sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan lagi, dan kita akan ikuti sekolah minggu besok minggu depan lagi bersama dengan kakak-kakak yang lain. Kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Setelah itu kita memuji Tuhan dan kita mau bersama-sama semangat memuji nama Tuhan. Judulnya Kalau Kau Suka Hati. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau akhiri sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Itu semua Tuhan karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu tentang ketaatan yang boleh diberikan oleh Ibu Evi mengajarkan kami Tuhan. Seperti kami juga boleh mengikuti Samuel yang taat kepada Engkau. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua acara kami pada hari ini yang sudah selesai sekolah minggunya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona yang saat ini mungkin belum selesai. Engkau sendiri yang menyertai kami agar kami boleh sehat semua. Anak-anak-Mu boleh terhindar dari segala sakit penyakit dan tetap memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami sudah berdoa dan kami boleh mengucapkan syukur. Amin. Nah, kita mau akhiri sekolah minggu ini dengan lagu Kalau Kau Suka Hati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik di sekolah minggu selanjutnya oleh kakak-kakak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand.
happy